Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Kita bertemu pada perkuliahan pagi ini yang akan mengkaji tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Tentu saja sebagai umat Islam kita sangat kenal dan bahkan seyogianya kita harus akrab ya dengan Al-Quran. Al-Quran ini secara harfiah memang berarti bacaan, tapi para ulama mengartikannya dengan al-makru, yang dibaca. Jadi karena Al-Quran itu merupakan kitab suci yang paling sering dibaca. Bahkan Nabi menjanjikan bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran, maka setiap hurufnya itu adalah 10 kebajikan. Jadi kalau Anda membaca Alhamdu, itu ada berapa huruf? Ya, ada alif, ada lam, ada ha, ada mim, dan ada dal. Ya, kali 10. Itu pahala yang dijanjikan oleh Rasul bagi orang yang membaca Al-Quran. Bahkan dalam satu hadis juga dikatakan bahwa khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi belajar dan mengajarkan Al-Quran itu merupakan amalan yang paling bagus ya. Bahkan tadi dikatakan dalam hadis itu sebaik-baiknya kalian. Jadi manusia yang terbaik adalah yang mau belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Al-Quran meskipun disebut sebagai kitab suci umat Islam, tetapi sesungguhnya Al-Quran itu bukan hanya untuk umat Islam ya, tapi juga untuk menjadi hudan, menjadi petunjuk bagi manusia secara keseluruhan. Di dalam surat Al-Baqarah pada awal surat Al-Baqarah itu dikatakan bahwa zalikal kitab hudan lil muttaqin allazina yu'minuna billahi wa bil yawmil akhir, bahwa Al-Quran itu sebagai hudan bagi orang-orang yang beriman ya, orang-orang yang bertakwa. Di tempat yang lain dikatakan bahwa Al-Quran itu adalah hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi bukan hudan lil muslimin atau lil mu'minin saja, tapi hudan linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia secara keseluruhan, baik muslim maupun non muslim ya. Dan misi Rasul itu dengan Al-Quran tadi ya, dia kan sebagai rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu artinya adalah sebagai rahmat bagi segenap makhluk ya. Al-alamin itu kan masih Allah, selain Allah adalah alam. Nah, jadi rahmatan lil alamin itu sebagai rahmat bagi makhluk keseluruhan. Nah, tentu saja kita sebagai umatnya juga begitu. Jangan kemudian kita mereduksi rahmatan lil alamin itu menjadi rahmatan lil muslimin, seolah-olah kita hanya boleh ramah sesama muslim saja, tapi non muslim kemudian menjadi kita tidak dianggap atau sepertinya tidak perlu ramah kepada non muslim. Padahal di situ ayatnya rahmatan lil alamin. Bahkan ada juga yang kemudian dalam implementasi kehidupannya direduksi ayat itu menjadi lebih sempit lagi, menjadi rahmatan lin nahdiyin, rahmatan li muhammadiyin misalnya. Seolah-olah bahwa kita hanya boleh ramah, kita hanya boleh berbaik-baik kalau sesama NU, kalau sesama Muhammadiyah. Di luar itu minhum, laisa minha gitu. Nah, mestinya tidak seperti itu ya. Oke, dalam perspektif usul fikih, Al-Quran itu bisa dilihat dari dua perspektif. Yang pertama adalah dari segi riwayahnya.
dan yang kedua dari segi dalalahnya. Dari segi riwayah, Al-Quran itu disepakati dalalahnya qat'i. Jadi apa namanya, qat'iur riwayah, qat'i riwayatnya. Maksudnya qat'i itu sudah final ya, sudah terputus, sehingga kemudian bahwa Al-Quran itu ya secara riwayah diyakini bahwa Al-Quran yang kita terima hari ini adalah Al-Quran yang dulu diwahyukan oleh Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad, dan yang kemudian diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada sahabatnya. Sehingga Al-Quran yang kita terima ini adalah Al-Quran yang waktu itu diajarkan Nabi kepada para sahabatnya. Sehingga otentisitas Al-Quran tidak diragukan lagi. Bukan hanya oleh para sarjana muslim ya, sarjana muslim pun meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci yang secara riwayah qat'i, sehingga tidak ada lagi ruang dan peluang bagi kita untuk mempersoalkan apakah Al-Baqarah itu Al-Quran atau bukan gitu, atau surat An-Nas itu Al-Quran atau bukan. Nah, dari segi periwayatan bahwa Al-Quran itu adalah yang firman Allah yang mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas gitu. Itulah Al-Quran, sehingga tidak ada lagi tadi ruang dan peluang untuk mempersoalkan itu. Dari sisi itu sudah qat'i. Nah, kemudian dari segi dalalah itu maksudnya adalah dari segi apakah Al-Quran itu dapat dijadikan sebagai hujah, sebagai dalil, sebagai sumber hukum Islam atau tidak gitu. Pada bagian apa dari masing-masing ayat itu yang dapat dijadikan sebagai argumen hukum. Nah, dari segi ini Al-Quran itu terbagi dua. Ada yang dalalahnya qat'i dan ada yang zonni. Yang dalalahnya qat'i itu adalah ayat Al-Quran yang ayatnya itu hanya menunjuk pada satu makna tertentu dan tidak memberi ruang untuk dimaknai lain selain itu gitu. Nah, ayat-ayat seperti aqimus sholah, dirikan sholat, ayat-ayat seperti waris misalnya lizzakari mislu hazil unsayain, bahwa bagian laki-laki itu adalah 2 kali lipat dibandingkan dengan bagian perempuan gitu. Demikian juga perintah-perintah haji, watus zakah, watimul hajja. Nah, itu adalah ayat-ayat yang qat'i, yang tidak bisa diartikan lain selain itu gitu. Aqimus sholah, dirikan sholat, nggak ada mana lain di luar itu gitu. Jadi dirikan sholat itu namanya qat'i. Kemudian ada ayat yang zonni. Tadi yang qat'i itu adalah ya qat'i dilalah ala hukmihi ya, bahwa hukumnya itu mengandung konsekuensi yang qat'i, tidak bisa ditafsirkan lain kecuali sesuai dengan bunyi ayat itu sendiri. Demikian juga nanti dalam hadis juga seperti itu. Itulah yang qat'i. Kemudian selain yang qat'i ada juga yang zonni. Nah, yang zonni ini adalah ayat-ayat yang interpretable, artinya memberi kemungkinan untuk ditafsirkan lain di luar tafsir yang atau di luar makna yang eksplisit. Mungkin saja ada makna implisit ya. Misalnya pada ayat tentang batalnya wudu ya, kata aula mastumun nisa, kata lamastum gitu. Kata lamastum dalam ayat itu punya makna dua, makna hakiki dan makna majazi. Dalam arti hakiki, lamastum itu adalah bersentuhan laki-laki dan perempuan gitu, yang sudah dewasa, yang tanpa penghalang satu sama lain, itu dianggap membatalkan wudhu. Artinya karena al-lumsu itu adalah bersentuhan. Nah, sehingga bagi ulama yang menganggap ayat lamastum itu dalam makna hakiki, maka batalah wudhu ketika terjadi persentuhan laki-laki dan perempuan. Tapi
kata al-lumsu juga bisa dimaknai lain oleh sebagian ulama, yaitu diartikan sebagai dalam makna majazi, sebagai ungkapan kiasan. Yang dimaksud bukan persentuhan biasa, tapi persentuhan luar biasa, yaitu jima. Nah, bagi ulama yang berpendapat seperti itu, maka tentu bersentuhan kulit biasa saja itu tidak membatalkan wudhu, karena yang membatalkan itu adalah jima. Tentu saja pengalihan makna dari makna hakiki ke makna majazi itu harus ada korina, harus ada dalil. Nah, dalam konteks itu ada sebuah dalil yang dijadikan sebagai argumen oleh para fuqaha yang berpendapat bahwa makna di situ, makna al-lumsu di situ adalah makna majazi, adalah hadis Rasulullah SAW yang bersumber dari Ummul Mukminin Aisyah yang menyatakan bahwa anna Rasulullah SAW yuqabbilu ba'da nisaihi thumma yusalli wa lam yatawaddad. Rasul pernah mencium salah seorang istrinya dan kemudian beliau sholat tanpa wudhu lagi. Sahabat yang pernah mendengar ungkapan itu kemudian mengkonfirmasi kepada Aisyah, bukankah yang dimaksud dengan ba'da nisaihi, sebagian dari salah seorang dari istri Nabi itu adalah Anda sendiri? Nah, kemudian Aisyah tersipu-sipu ya. Jadi yang dimaksud adalah bahwa Aisyah pernah ingin mengatakan bahwa Rasul pernah mencium saya, kemudian beliau sholat dan tanpa wudhu lagi. Nah, mencium saja tidak Rasul mencium dan kemudian sholat, berarti mencium itu tidak membatalkan wudhu. Nah, kalau mencium saja tidak membatalkan wudhu, maka apalagi persentuhan biasa. Bukankah mencium itu lebih serius daripada bersentuhan gitu, dan ada muatan emosional tertentu gitu, dan mungkin juga ada unsur kesengajaan. Kalau mencium itu berbeda dengan hanya bersentuhan, bisa tidak sengaja. Nah, kalau mencium tidak membatalkan wudhu, maka apalagi bersentuhan biasa. Inilah yang dimaksud dengan ayat Al-Quran yang zonni dilalah. Dilalahnya itu, nilai kehujahannya itu zonni gitu. Nisbi ya, relatif. Bisa bisa bersentuhan biasa dan bisa bersentuhan luar biasa ya, ini jima. Kemudian banyak ayat-ayat semacam itu, karena di dalam Al-Quran ya banyak kalimat yang tadi bisa nanti dalam dalalah lafziyah gitu, atau kaidah-kaidah lugawiyah. Mungkin pada semester kedua kita akan banyak membahas tentang kaidah-kaidah lugawiyah ini, kaidah tentang amar, kaidah tentang nahi, kaidah tentang kaidah tentang khos gitu ya. Itu adalah kaidah-kaidah lugawiyah yang bisa digunakan untuk memahami nas-nas Al-Quran yang ya memang berbahasa Arab, sehingga ketika kita ingin mengambil makna dari Al-Quran ya diperlukan ilmu-ilmu bantu yang lain. Nah, ilmu bantu itu adalah kaidah-kaidah antara lain ya, kaidah-kaidah lugawiyah. Ya, usul fikih inilah sebenarnya metode untuk bisa memahami ayat-ayat Al-Quran, apakah dalalahnya qotni ataupun zanni. Itulah yang dimaksud dengan kaidah-kaidah dari segi dalalah, bahwa Al-Quran itu ada yang qot'i dan banyak yang zanni gitu. Sebab mungkin saja begini, ayatnya pada bagian substansialnya qotni, tapi pada bagian implementatif atau jabarannya zonni. Ya, misalnya begini, tadi soal zakat ya, zakat itu qotni dilihat dari ayat wa atuz zakah gitu, aqimus shalah wa atuz zakah, zakat. Nah, tetapi pada tataran implementasinya itu zonni. Misalnya yang wajib dikeluarkan itu, harta yang wajib dizakati itu apa gitu. Nah, itu interpretable dan sangat tafsirnya mungkin tafsir ya budaya setempat. Pada masa Rasul, perintah zakat itu dalam konteks pertanian adalah dengan tamar, hintoh, zabib gitu, syair gitu. Ya, kurma kering, kurma basah, gandum. Itulah yang merupakan komoditas yang wajib dizakati
komoditas pertanian ya yang wajib dizakati pada masa Rasul. Nah, tentu saja di Indonesia tidak seperti itu, sesuai dengan kondisi Indonesia yang makanan pokoknya adalah beras atau padi begitu, maka itulah yang wajib dizakati. Nah, jadi demikian juga mungkin di daerah yang lain yang komoditas dominannya untuk menjadi sumber makan mereka itu apa, dan itulah yang wajib disakati. Nah, jadi pada tataran jadi ayat itu dari segi substansi atau pokok persoalannya adalah qot'i, tapi pada jajaran tataran operasionalnya zoni gitu ya. Jadi qot'i dan zoni itu memang wilayah istihadi juga. Jadi dimungkinkan ulama tertentu menganggap ayat ini qot'i dan ulama yang lain menganggap itu zoni. Contohnya misalnya soal ayat waris. Kita tahu bahwa dalam kitab-kitab usul fikih contoh qot'i itu antara lain dicontohkan dengan ayat lizakari mislu hazil unsayain, bahwa bagian laki-laki, bagian waris laki-laki itu adalah 2 kali lipat dibanding dengan bagian perempuan. Akan tetapi yaitu sudah dianggap sebagai qot'i atau final. Nah, tetapi kemudian Pak Munawir Sazali mencoba memahami ayat itu secara kontekstual. Nah, sehingga kemudian menjadi zoni, karena maknanya nanti dengan dimaknai secara kontekstual, maknanya tidak harus selalu bagian laki-laki itu 2 kali lipat dibanding dengan bagian perempuan. Dalam pemahaman kontekstual bisa saja bagian perempuan dan laki-laki itu setara, karena misalnya ayat itu dianggap atau dinilai turun pada masa Rasul yang budayanya patriarkis, sehingga yang dominan adalah laki-laki, sehingga wajar kalau kemudian laki-laki dibagi bagian 2 kali lipat, karena nyaris pendapatan ekonomi keluarga itu diperoleh melalui usaha laki-laki, melalui perang dan sebagainya ya. Sehingga kemudian waktu itu ada kebanggaan kalau satu keluarga melahirkan laki-laki, karena tadi bisa menjadi sumber daya manusia untuk mendapatkan penghasilannya. Nah, berbeda dengan perempuan, kadang-kadang pada masa itu kalau diketahui bahwa anaknya lahir perempuan, iswadat wujuhum, atau pucat pasi gitu wajahnya karena kecewa gitu. Nah, sampai dikisahkan Umar bin Khattab yang pada waktu itu masih belum masuk Islam, konon pernah mengubur hidup-hidup ya anak perempuannya gitu, karena tadi dianggap memiliki anak perempuan itu hina ya, karena perempuan itu sekaligus juga tidak memberikan sumber kehidupan secara finansial bagi kehidupan keluarga. Maka kemudian ya wajar kalau perempuan waktu itu diberi separuh dari bagian laki-laki gitu. Kata Munawir ya. Sedangkan sekarang ketika peran perempuan signifikan untuk memberi kontribusi pada kehidupan ekonomi keluarga, maka bagian perempuan separuh dari bagian laki-laki itu dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Maka kemudian muncul gagasan reaktualisasi hukum Islam, direaktualisasi secara kontekstual, sehingga dalam kasus-kasus tertentu perempuan bisa setara dengan laki-laki ketika memang peran perempuan dalam hal itu signifikan untuk memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi keluarga. Nah, saudara kalian, itulah perkuliahan kita hari ini, membahas tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, dan yang di dalamnya ternyata Al-Quran itu ada atau mengandung ayat-ayat yang qot'i dan ayat-ayat yang qot'i yang zonni ya. Jadi qot'i dilalah ala hukmihi dan zonni dilalah ala hukmihi. Mungkin pada perkuliahan berikutnya kita akan mendapatkan gambaran dan contoh-contoh yang lebih real tentang bagaimana Al-Quran
sebagai sumber hukum Islam itu secara operasional di dalam istimbatul ahkam, di dalam menetapkan hukum atau mengambil hukum dari dalilnya. Mudah-mudahan perkuliahan ini bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.